istirahat yang cukup. Oke, kita berikan tepuk sempit untuk adik kita Michelle. Baik, selamat sahabat baik kita semua. Seperti kurang bersemangat, selamat sahabat. Pada saat ini saya akan membawakan seminar kesehatan yang berjudul istirahat yang cukup, yang saya ambil dari 10 hukum kesehatan. Istirahat yang cukup memiliki arti dengan tidur waktu 7-8 jam sehari. Atau istirahat adalah suatu kondisi di mana tubuh mengalami penurunan aktivitas yang menghasilkan perasaan segar kembali. Selain itu juga kalau misalnya kita tidur, alangkah baiknya kita tidur di bawah jam 9 malam. Kenapa tidur malam harus di bawah jam 9? Nih ya. Yang pertama, pada saat kita tidur akan ada pengeluaran hormon melatonin dari jam 9 sampai jam 11 malam. Hormon melatonin ini memiliki fungsi dapat mengatur siklus tidur, bangun, dan ritme sirkadian dan dapat mengurangi rasa stres. Jadi kalau misalnya kita mempunyai rasa stres yang penuh di dalam pikiran kita, tidurlah di bawah jam 9 malam agar rasa stres kita itu dapat berkurang. Selain itu juga hormon melatonin ini diproduksi pada saat ruangan gelap. Jadi buat kita semua kalau misalnya kita tidur, alangkah baiknya lampu kamar kita itu dimatikan supaya si hormon melatonin ini dapat bekerja atau keluar dengan baik dan dapat menyebabkan tidur kita menjadi lebih nyaman lagi dan lebih nyenyak lagi. Yang kedua ada growth hormone atau hormon pertumbuhan yang diproduksi pada jam 11 sampai jam 1 malam. Hormon pertumbuhan ini memiliki fungsi untuk membantu pertumbuhan, membuat kita awet muda, dan membantu produksi cytotoxic T cells. Cytotoxic T cells ini adalah sel-sel yang keluar yang akan memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Selain itu, ini juga dapat membantu melawan sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh kita. Hormon pertumbuhan ini sangat disarankan atau sangat baik untuk anak-anak yang masih dalam pertumbuhan. Tetapi bukan cuma untuk anak-anak saja, melainkan untuk orang dewasa, orang remaja juga membutuhkan hormon pertumbuhan. Kalau misalnya kita nggak mau cepat-cepat mukanya keriput, nggak mau cepat-cepat terlihat tua, kita tidurlah di bawah jam 11 malam agar kita bisa awet muda. Yang ketiga ada hormon kortisol. Hormon kortisol ini diproduksi dari jam 1 malam sampai jam 4 subuh. Hormon kortisol memiliki fungsi untuk mengurangi kelelahan, mempengaruhi gula darah, dan mengatur tekanan darah. Kalau kita semua di sini gak mau tekanan darah kita naik, ataupun gula darah kita naik, kita tidurlah di bawah jam 1 malam. Atau jangan sampai tidur larut malam, supaya tekanan darah dan gula darah kita itu tidak naik. Selain itu juga ketika kita tidur, kita juga harus memenuhi syarat kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah tidur malam minimal 7 jam setiap hari. Kualitas adalah tidak sering terbangun saat tidur, bangun di pagi hari dengan segar, dapat tidur dengan mudah 30 menit setelah berbaring. Kalau misalnya dapat tidur dengan mudah 30 menit setelah berbaring, berarti hormon melatonin kita itu bekerja dengan baik di dalam tubuh kita. Ataupun kalau misalnya kita di pagi hari bangun tetapi perasaan kita masih gak segar, ataupun kita masih belum memiliki semangat yang penuh untuk menjalani hari-hari kita, itu berarti kita masih belum memenuhi syarat kualitas tidur yang baik. Selain itu, ada banyak penyakit-penyakit yang akan dapat menyerang tubuh kita pada saat kita kurangnya beristirahat. Salah satu penyakitnya adalah obesitas. Kenapa bisa obesitas? Saat kita tidur, tubuh kita mengeluarkan hormon yang mengatur nafsu makan, metabolisme, pemrosesan glukosa, ataupun gula darah yang ada di dalam tubuh kita, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita kurang tidur, maka hormon kortisol atau stres kita naik. Akibatnya, pengeluaran hormon insulin yang lebih banyak ketika kita makan. Ini nih yang membuat kita pada waktu makan, akan makan lebih banyak lagi, karena adanya kenaikan hormon ghrelin atau hormon lapar dan penurunan hormon leptin, hormon kenyang. Ini yang membuat kita tiba-tiba berat badan udah naik aja, terus dapat juga membuat resiko terkena diabetes mellitus.
Jadi ada juga penelitian lain yang mengatakan dari Dr. Block dan Dr. Breslov di USA mengatakan orang yang tidur 7-8 jam setiap malam mempunyai kesehatan yang baik. Lalu ada penelitian lagi terhadap 70.000 wanita tidur 5 jam per hari, 40% kemungkinan lebih tinggi terkena penyakit jantung. Jadi kalau misalnya kita semua di sini ingin memiliki tubuh yang sehat, yang baik, kita tidurlah 7-8 jam dalam sehari. Karena tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan yang harus kita jaga sebaik-baik mungkin. Sebagai yang terakhir saya ambil dari Mazmur 3 ayat 5. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopangku. Jadi semoga kita di sini bisa menjaga waktu tidur kita dengan baik, menjaga kesehatan kita dengan baik. Sampai di sinilah seminar kesehatan yang bisa saya bawakan. Semoga dapat membantu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk tidur yang baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, kita berikan tepuk-tepuk untuk adik kita Michelle yang sudah merupakan seminar kesehatan. Mudah-mudahan